Terima kasih juga buat polisi, kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gua ngejawab lulus semua, lancar semua. Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Dari hasil visum ini banyak hal-hal yang luar biasa, yang mengagetkan, yang membuat Nikita Mirzani murka, marah, dan dia juga geram dengan persoalan ini. Sementara ini memang kita masih menunggu saja, nanti kita update kembali. Buntut dari laporan yang diajukan oleh Nikita Mirzani, Fadel Bajideh akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Fadel tiba di lokasi sekitar pukul 14.25 WIB dengan semangat yang terlihat meskipun situasi yang dihadapinya cukup menegangkan. Ia didampingi oleh kedua kakaknya, Bintang dan Martin, yang memberikan dukungan moral, serta Rasman Arif Nasution, kuasa hukumnya yang dikenal cukup berpengalaman dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks. Selama pemeriksaan, Fadel dicecar dengan 33 pertanyaan yang beragam, mencakup berbagai aspek terkait laporan yang dilayangkan oleh Nikita. Meskipun jumlah pertanyaannya terbilang banyak, Fadel mengaku dapat menjawab semua dengan lancar dan percaya diri. Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan, Fadel akhirnya merasa lega bisa menyampaikan versinya dan menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Dirinya pun begitu yakin bisa terlepas dari jerat hukum atas semua tuduhan yang dilontarkan oleh ibunda dari kekasihnya itu. Di mata Fadel, semua yang dituduhkan Nikita atas dirinya itu adalah fitnah. Terima kasih juga buat polisi, kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gue ngejawab lulus semua, lancar semua. Gila, gue grogi nih, banyak banget, gila kalian pada ngerekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini, sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama yang gue kasih hiburan aja. Dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Poin-poin apa sih yang didalami lebih lanjut sama Bu? Ya mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga udah disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya aja deh. Intinya. Cukup. Saya tidak mau klien kami salah ngomong. Oke, cukup ya. Kalau klien kami dipaksa berbicara dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Jadi kita tidak tanya lagi itu. Oke, cukup ya. Kalau yang gue tangkep ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gue aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga ngejawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta, sesuai fakta gue. Ya yang gue tangkep dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka yaitu fitnah semua. Itu aja. Yang jelas orang yang datang ke sini dipanggil sebagai terlapor ya, itu menjadi kewajiban. Jadi bukan prestasi seseorang datang, tapi ini kewajiban dia karena dipanggil secara hukum. Jadi dia harus hadir. Soal pertanyaannya berapa itu menjadi haknya penyidik. Penyidik itu sebelum memeriksa terlapor, dia pasti melakukan proses terlebih dulu. Yang diperiksa itu saksi-saksi dulu. Saksi-saksi diperiksa, bukti-bukti mana, baru melakukan tindakan yang lain, yaitu salah satunya visum dalam perkara ini ya. Nah, visum ada dua. Visum yang pertama itu visum terkait pada saat masa dia dalam keadaan masih haid, datang bulan, sehingga diperlukan lagi tindakan lebih lanjut setelah dia selesai datang bulan. Nah, dari hasil visum ini banyak hal-hal yang luar biasa, yang mengagetkan, yang membuat Nikita Mirzani murka, marah, dan dia juga geram dengan persoalan ini. Jadi itulah yang terjadi. Nikita banyak tahu karena dia tahu, dia diberitahu. Nikita banyak tahu dari hasil visum tersebut.
sementara ini memang kita masih menunggu saja, nanti kita update kembali. Untuk kasus yang dilaporkan jelas untuk sanksinya 15 tahun, kemudian untuk denda 5 miliar. Keluarganya kemungkinan bisa kena juga nggak? Itu nanti dalam pendalaman. Ya, jadi penyidikan ini memang mencari keterangan itu masih didalami semua. 3 orang yang dekat dengan Nikita Mirzani, yaitu Yolo Ine, Dr. Oki, dan Mail, asisten setia Nikita, tampak memasuki Polres Metro Jakarta Selatan. Kehadiran mereka bertepatan dengan pemeriksaan Fadel Bajide, yang sedang diinterogasi oleh penyidik. Ketika sosok ini datang dengan satu tujuan, yakni memberikan dukungan moral kepada Fadel. Bahkan Dr. Oki datang dengan membawa beberapa paket skincare yang tampak mencolok dan menarik perhatian. Namun, kehadiran paket tersebut bukan sekedar untuk memberikan perawatan kulit, melainkan juga sebagai bentuk sindiran halus terhadap Fadel. Beberapa waktu lalu, Fadel memang sempat absen memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit, tanpa menyertakan surat keterangan dari dokter. Oleh karenanya, Dr. Oki menduga bahwa absennya Fadel ketika itu lebih karena merasa kurang percaya diri alias insecure. Ini salah satu bentuk support kami ke Nikita ya untuk di kasus ini, dan bentuk support kami juga ke Fadel untuk membuktikan bahwa Fadel kamu sendiri, itu aja. Itu. Terus juga saya datang hari ini khususnya juga tadi mau mengantarkan skincare buat Bu Nurma ya. Tadi juga Bu Nurma juga rupanya pasiennya saya di Klinik Kemang. Terus juga saya kasih juga skincare buat Fadel. Kenapa kok dikasih skincare, Dok? Karena minggu kemarin kan Fadelnya nggak datang ke Polres Jakarta Selatan. Yang mungkin yang saya tahunya dianya nggak datang karena sakit, tapi kok nggak ada surat sakit. Mungkin bukan sakit atau karena insecure. Nah, maka dari itu supaya dia kalau ada pemanggilan ataupun ke depannya biar nggak insecure, saya kasihlah skincare hari ini gitu. Berapa botol tadi kasih skincare ke Fadel? Satu paket. Apa aja, Dok? Ada facial wash, toner, krim siang, krim malam, serum. Dialah untuk mencerahkan biar makin ganteng. Buat Bang Rasman juga nggak, Dok? Untuk Bang Rasman, nah takut nih kalau seandainya Bang Rasman nanti makin ganteng, nanti makin susah gitu. Tadi diwakilin sama Bang Rasman, diserahkan ke Bang Rasman karena Fadel masih dalam tahap untuk pemeriksaan. Jadi nggak mau mengganggu polisi supaya pemeriksaan lebih cepat. Jadi saya titipin ke Bang Rasman. Ada obrolan apa aja, Dok, dengan tadi? Diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Bang Rasman baik. Saya bilang, wih, Bang Rasman makin ganteng. Saya bilang kayak gitu. Gagah ya ternyata Rasman. Iya. Gimana kayak gagah? Mungkin tadi sempat komunikasi juga nggak sih sama Kak Niki, kalian bertiga bakalan datang ke sini? Tahu karena beliau lagi ada urusan, maka dari itu dia mengutus kami datang ke sini. Ada pesan apa dari Kak Niki? Pesan dari Niki? Aduh, berat kalau mau bilang kasih pesan, pokoknya gitu aja. Nah, Niki tadi bilang have fun. Iya, kayak gitu. Pokoknya dia cuma lucu aja saat dia seorang kok sampai 11 orang mau lawan dia. Kalian kecewa nggak ketemu Fadel? Padahal udah kayak gitu ya. Ya gimana? Dibilang kecewa ya, ngapain kecewa sama dia? Dia siapa? Aku tidak kenal. Kemarin mau ngomong, siapa kan mau ngomong, Aku mau ngomong, ya udah, aku cuma mau nyampein ya udah intinya jangan gila-gila validasi mulu. Kalau misalnya emang lu bener, lu buktiin, kan katanya lu laki, masa kalah sama gue. Meski sebelumnya sempat dikabarkan akan hadir, Nikita Mirzani justru terlihat tidak muncul di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin sore. Alih-alih datang untuk menghampiri Fadel, Niki justru bertolak ke Jepang untuk menikmati liburan. Kepergian Niki di Jepang memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan penggemar. Banyak yang bertanya-tanya apakah perjalanan ini menandakan bahwa hubungan Niki dengan putrinya, Loli, kini sudah membaik. Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan mereka memang diwarnai oleh ketegangan dan perbedaan pendapat. Namun kepergian Nikita ke luar negeri bisa diartikan sebagai langkah positif menuju rekonsiliasi antara ibu dengan anak. Sudah bisa komunikasi, tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih
saat ini kan kondisinya di bawah perlindungan polisi. Ini kan bukan ditahan, bukan. Ini anak korban, ini sumpah nih korban. Jadi kalau ada yang ngarang-ngarain, oh berarti nanti dia ditahan, agak bukan ditahan. Yang jelas LM sekarang di rumah aman. Kalau di sana memang untuk keluarga dan lain-lain memang belum boleh, karena di sana ada terapi, kemudian juga ada pengobatan yang memang orang lain belum boleh untuk bertemu, ya. Yang jelas di sana memang rumah aman, fisik ataupun psikis. Itu psikolog atau psikolog pasti. Nanti yang jelas penyidik ya, yang berkoordinasi dengan pihak P3A. Baik, Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Setelah itu kita sama Niki kita datang. Tidak semudah itu kita membuat laporan, karena ada beberapa syarat saya buktikan. Makanya begitu ada rame bahwa dia bukan anaknya Niki, sudah dicoret, itu bohong semua. Karena yang menjadikan dasar saya melapor itu adalah adanya bukti akte kelahiran dan kartu keluarga serta KTP Niki. Kita cukup lama berdiskusi seperti gelar perkara kecil dengan penyidik bahwa ini ada peristiwa hukum seperti ini, buktinya ini, saksinya ini. Nah, dari situ akhirnya kita membuat sebuah laporan. Nah, pada saat kita membuat laporan sama Niki, kira-kira beberapa hari kemudian saksi kita datangkan. Saksi diperiksa semua. Nah, saksi ini bercerita, saksi ini cerita dengan buktinya, ini bercerita. Nah, terus adalah kejadian-kejadian yang setelah di bulan April. Jadi mereka rata-rata mengetahui peristiwa hukum pada bulan Juni. Nah, akhirnya saya mencari lagi saksi sebagaimana yang dikatakan oleh saksi yang pertama. Saksi yang berkomunikasi dengan Niki dan dia yang pertama kali menyampaikan adanya sebuah kejadian. Dasar itu saya telepon. Alhamdulillah saksi ini langsung saya harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Saya ibu, saya juga punya anak, harus saya berteriak ikut. Bagaimana caranya kita bisa melindungi seorang anak? Inilah saatnya. Saya ingin sebuah kebenaran terungkap dalam proses ini. Ibu tidak keberatan, saya panggil Mbak saat itu ya, Mbak nggak keberatan menjadi saksi dalam peristiwa ini, membantu Niki mengungkap dan mencarikan keadilan buat anaknya. Tidak, saya yang banyak tahu. Oke, jadi pada saat karena dia bilang dia yang paling tahu, saya ajak ketemu langsung di Polres. Diceritakanlah semua itu. Tidak lama Nikita datang. Nikita berkomunikasi, disitulah Nikita mungkin meledak, marah. Karena dianggap dia tidak pernah menyangka anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, itu adalah saksi yang khusus kejadian di bulan April. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.